Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Akbar Kurompot dari kelas 11 NKPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa aturan-aturan penting yang ada di kapal, mulai dari aturan 27 sampai aturan yang ke-31. Untuk aturan yang pertama yaitu aturan yang ke-27, yaitu tentang kapal yang tidak terkendalikan atau yang kemampuan olah geraknya terbatas. Kapal yang tidak terkendalikan harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Dua bola atau sosok benda yang serupa bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bila mana mempunyai laju di air sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf ini, penerangan-penerangan lambung, dan penerangan buritan. Yang kedua, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas kecuali kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan pembersihan ranjau harus memperlihatkan tiga penerangan keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Dan yang ketiga, kapal tenaga yang sedang melaksanakan pengerjaan penundaan sedemikian rupa hingga sangat membatasi kemampuan kapal yang sedang menunda dan tundaannya itu menyimpang dari haluannya yang ditentukan di dalam aturan 24A harus memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan dalam subparagraf B, I, dan 2I aturan ini. Yang keempat, kapal yang sedang melaksanakan pengerukan atau pekerjaan di dalam air, bila mana kemampuan olah gerak terbatas, harus memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam subparagraf B, I, 2I, dan 3I. Aturan ini sebagai tambahan bila mana ada rintangan harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling atau dua bola bersusun tegak lurus untuk menunjukkan sisi tempat rintangan itu berada. Dan yang kelima, bila mana ukuran kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penyelaman itu membuatnya tidak mampu memperlihatkan semua penerangan dan sosok benda yang ditentukan di dalam paragraf D, aturan ini harus diperlihatkan yang berikut ini. Tiga penerangan keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang memperlihatkan sejelas-jelasnya penerangan yang tertinggi dan yang terendah harus merah, sedangkan penerangan yang di tengah harus putih. Dan yang keenam, kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan pembersihan ranjau sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan bagi kapal tenaga dan dalam aturan 23 atau atas penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan bagi kapal yang sedang berlabuh jangkar di dalam aturan 30. Yang ketujuh, kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter, kecuali kapal yang sedang menjalankan pekerjaan penyelaman, tidak wajib memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam aturan ini. 8. Isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam aturan ini. Hukum isyarat-isyarat dari kapal-kapal dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan isyarat-isyarat demikian tercantum di dalam lampiran kelima peraturan ini. Aturan yang selanjutnya yaitu aturan yang ke-28, kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23. Boleh memperlihatkan tiga penerangan merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan yang selanjutnya yaitu aturan ke-29 tentang kapal pandu. Yang pertama, kapal yang sedang bertugas memandu harus memperlihatkan dua puncak tiang yang atau di dekatnya dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas putih dan yang di bawah merah. Bila mana sedang berlayar, sebagai tambahan penerangan-penerangan lambung dan penerangan buritan. Bila mana berlabuh jangkar,
Sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam subparagraf I, penerangan-penerangan atau sosok benda yang ditentukan di dalam aturan 30 bagi kapal-kapal yang berlabuh jangkar. Yang kedua, kapal pandu bila mana tidak sedang bertugas memandu harus memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan bagi kapal yang serupa sesuai dengan panjangnya. Aturan yang berikutnya yaitu aturan 30, kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Yang pertama, kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Di bagian depan, penerangan putih keliling ada satu bola. Di buritan atau di dekatnya dan di suatu ketinggian yang lebih rendah daripada penerangan yang ditentukan dalam subparagraf I, sebuah penerangan putih keliling. Dan B, kapal yang Aturan yang berikutnya yaitu aturan ke-30 tentang kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Yang pertama, kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Di bagian depan, penerangan putih keliling ada atau satu bola. Di buritan atau di dekatnya dan di suatu ketinggian yang lebih rendah daripada penerangan yang ditentukan dalam subparagraf I, sebuah penerangan putih keliling. Yang kedua, kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter boleh memperlihatkan sebuah penerangan putih keliling di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya sebagai ganti penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini. Yang ketiga, kapal yang berlabuh jangkar boleh juga menggunakan penerangan-penerangan kerja atau penerangan-penerangan yang sepadan yang ada di kapal untuk menerangi geladak-geladaknya. Dan yang keempat, kapal yang kandas harus memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A atau B aturan ini dan sebagai tambahan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. 2 penerangan merah bersusun tegak lurus. 3 bola bersusun tegak lurus. Yang kelima, kapal yang panjangnya kurang dari 7 meter bila mana berlabuh jangkar tidak di dalam atau di dekat alur pelayaran sempit, air pelayaran yang tempat berlabuh atau tempat berlabuh jangkar atau tempat yang bisa dilayari oleh kapal-kapal lain, tidak diisyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan di paragraf A dan B aturan ini. Yang keenam, kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter bila mana kandas tidak diisyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan. Aturan yang berikutnya yaitu aturan ke-31 tentang pesawat terbang laut. Apabila pesawat terbang laut ini mampu memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda dengan sifat-sifat atau kedudukan yang ditentukan di dalam aturan-aturan bagian ini. Pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang sifat-sifatnya kedudukannya semirip mungkin dengan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda. Sekian dari penyampaian yang saya sampaikan mengenai aturan yang ke-27 sampai ke-31. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.